Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelompok Public Relation kelas A. Di sini kami akan sedikit membahas mengenai Public Relation pemerintah dari masa ke masa dengan anggota kelompok ada 3. Yang pertama ada Mbak Atika Isfirani, NIM 4219026, jurusan Perbankan Syariah semester 5, FEBI IAIN Pekalongan. Asal Kota Pemalang. Lalu ada saya sendiri, M. Fatreza Imani, NIM 4219029, jurusan Perbankan Syariah semester 5, FEBI IAIN Pekalongan, asal Kuripan Lor, Kota Pekalongan. Yang terakhir ada Mbak Nurul Rizka Fatia, NIM 4219038, jurusan Perbankan Syariah semester 5, FEBI IAIN Pekalongan, asal dari Warung Asem. Yang pertama kita akan membahas mengenai kendali penerangan masa kolonial Belanda, lalu ada kendali penerangan zaman kependudukan Jepang, lalu ada public relation Orde Lama dan Orde Baru, lalu ada momentum penting Kementerian Penerangan, lalu ada Bakohuman era Departemen Penerangan RI, dan ada Bakohuman era Reformasi. Yang pertama mengenai kendali penerangan masa kolonial Belanda. Bahwa pemerintah Belanda itu mengatakan PR identik dengan fungsi penerangan, yang mana pemerintah Belanda sendiri membentuk dinas penerangan untuk menyalurkan ide dan kebenaran menurut versi pemerintah dari kolonial Belanda sendiri. Selain itu, Belanda juga mengatur berita yang boleh dibagikan dan tidak berbahaya bagi pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda membagi aktivitas pers menjadi 2 jenis. Yang pertama, pers yang bersifat resmi dan pers yang bersifat tidak resmi. Salah satu tujuan Belanda dalam pengaturan berita tersebut adalah untuk membatasi kritik yang beredar melalui media massa cetak. Karena Belanda ini menganggap bahwa kritik ini bisa menjadi bumbu hasutan dan mengancam dari kekuasaan Belanda itu sendiri. Oleh sebab itu, Belanda membuat semacam program propaganda untuk menangkis kritik dari masyarakat pribumi itu sendiri. Salah satu wujudnya adalah dengan mendirikan Java Courant. Java Courant adalah salah satu surat kabar resmi milik pemerintah Belanda, yang mana surat kabar resmi ini terbit sejak tahun 1828 yang dicetak oleh perusahaan percetakan bernama Lens Group Carriage. Selain mencetak Java Courant, perusahaan percetakan tersebut juga bertugas menerbitkan lembaran negara, yang di mana lembaran negara ini seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Perang Dunia I mendorong Belanda untuk menerapkan cara yang aman dan efisien untuk menjalin hubungan timbal balik dengan daerah jajahannya. Dampaknya pada tahun 1934, NIROM resmi berdiri. NIROM sendiri merupakan perkumpulan dari radio swasta yang bersifat semi-resmi milik dari pemerintah Belanda. Selain memaksimalkan radio, Belanda juga mengusahakan pembuatan film sebagai penerapan dari konsep PR sendiri. Nah, pada tahun 1935, Belanda meluncurkan sejumlah dana untuk membiayai sebuah film yang berjudul Pareh. Film yang disutradarai oleh Manus Franken tersebut bertujuan untuk mengenalkan budaya pribumi kepada masyarakat Belanda yang ada di Eropa pada waktu itu. Nah, yang kedua mengenai kendali penerangan zaman kependudukan Jepang, bahwa pada periode sejarah PR yang kedua di Indonesia ini masuk pada era kependudukan Jepang antara tahun 1942 sampai 1945. Yang mana pada saat itu Jepang menggunakan beberapa strategi PR-nya untuk menggandeng Indonesia dalam mendukung tujuan ekonomi serta politik dari Jepang sendiri. Nah, pada masa kependudukan Jepang, penerangan itu sangat dibatasi untuk mengendalikan informasi dan berita. Jepang mendirikan Sandenbu, yang mana Sandenbu ini berwujud sebuah jawatan yang dibentuk di tingkat pusat hingga karesidenan yang dibentuk oleh Jepang pada waktu itu. Nah, melalui Sandenbu ini, teman-teman, propaganda untuk mengobarkan semangat rakyat supaya bisa siap berperang membantu Jepang itu terus disuarakan. Bahkan Sandenbu ini mengendalikan saluran komunikasi melalui majalah yang bernama Jawa Baru, pamflet, hingga isi di siaran radio pada waktu itu.
Demi mengontrol isi berita, maka media-media itu dipimpin oleh orang-orang Jepang dengan latar belakang militer atau sandenbu tadi. Nah, selain menguasai media cetak dan radio, Jepang juga mengoperasikan kantor berita Yashima yang kemudian berubah nama menjadi Domei. Ketatnya kontrol tidak terlepas dari kebijakan Jepang untuk melarang mendengarkan siaran radio dari luar. Jepang melarang agar rakyat itu tidak mengetahui perkembangan dari Perang Dunia II. Nah, selain dari media cetak juga, Sandenbu juga menguasai produksi perfilman. Nah, untuk perusahaan film milik Belanda tersebut yang tadinya dimiliki oleh Belanda diambil alih oleh Jepang nih, yang akhirnya namanya itu berubah menjadi Nippon Eigasa, perusahaan yang memproduksi newsreels yang diberi judul Jawa Baru atau Nanpohudo. Nah, selain itu, Nippon Eigasa juga memproduksi film dokumenter dan juga film yang bersifat feature, yang mana film ini diedarkan oleh perusahaan yang juga dikuasai oleh Jepang. Lalu selanjutnya ada PR pada masa Orde Lama, khususnya pemerintah di era Soekarno, akan dibacakan oleh teman saya. Monggo. Selanjutnya yaitu Public Relation pada masa Orde Lama, pemerintah di era Soekarno. Kementerian Penerangan dibentuk dan ditugaskan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi humas serta juga bertindak sebagai juru bicara pemerintah serta sebagai pembina atau koordinator humas di lingkungan pemerintah. Kementerian Penerangan juga memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat akan arti penting kemerdekaan, serta bagaimana membela dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan. Menteri Penerangan yang pertama kali adalah Mr. Amir Syarifuddin dan Menteri Mudanya atau Wakil Menteri. Pada pertengahan 1946, susunan Kementerian Penerangan dari pusat sampai dengan daerah, mulai provinsi, presidenan, kabupaten atau kota, Pawedanan hingga kecamatan telah mulai terbentuk. Radio Republik Indonesia atau RRI, Berita Film Indonesia atau BFI masuk dalam jajaran Kementerian Penerangan RRI yang merupakan media komunikasi yang sangat efektif dan masih dilakukan lagi penyempurnaan khususnya organisasi yang ada di pusat yaitu penambahan jawatan penerangan dalam negeri sesuai keputusan Menteri Penerangan Sudibyo nomor 152 atau SK atau SD atau 57 tentang lapangan pekerjaan, susunan dan pembagian tugas-tugas jawatan penerangan dalam negeri. Lalu pada 1999 keluar keputusan Menteri Penerangan nomor 14 atau SK atau SD atau 1999 tentang peraturan susunan organisasi Departemen Penerangan Republik Indonesia sebagai hasil konferensi kerja 14 di Jakarta. Atas dasar keputusan Menteri Penerangan nomor 32 SK atau M atau 1966 tanggal 9 Mei 1966, maka dilakukan pembenahan kembali organisasi Kementerian Penerangan. Pada masa ini, praktik public relation sangat diawasi pemerintah, sehingga pekerjaan humas pemerintah itu seperti penjaga saklar listrik. Jika humas pemerintah atau lembaga pemerintah menghendaki informasi tertentu, maka media akan segera menyebarkan ke seluruh Indonesia, begitupun sebaliknya. Dampaknya informasi relatif seragam di seluruh Indonesia, semua mendukung kebijakan pemerintah. Selanjutnya, momentum penting Kementerian Penerangan. Yang pertama, pada tahun 1991 terbit Permen Penerangan nomor 164 atau SD atau 1991. Di dalam keputusan tersebut juga diatur masalah kedisiplinan pegawai negeri. Pegawai pemerintah ditekankan harus mampu menjaga kinerja dan sikap lisan maupun tulisan sejurus dengan kedudukan dan tugas yang diampu. Yang kedua, sekitar tahun 1992, Sekjen Kementerian Penerangan Ruslan Abdul Honi mengatakan bahwa fungsi penerangan harus mewadahi usaha pemerintah dan selalu terhubung dengan kementerian lainnya. Penegasan ini disampaikan dalam pertemuan kemerdekaan penerangan pada tanggal 29 sampai 30 September 1952 di Jakarta. Yang ketiga, pada tanggal 5 Januari 1994,
Menpen Dr. F.L. Tobing menyurati Perdana Menteri RI. Isi surat tersebut berkaitan dengan aktivitas penerangan pemerintah satu pintu. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membentuk Information Service Indonesia atau ISI pada tanggal 4 Juni 1954. Yang keempat, pada tahun 1955 terbit SK Menpen nomor 1 atau SK atau 1995 tentang pengadaan bagian penghubung pers dan masyarakat. Yang kelima, pada tahun 1997 Menpen Sudibyo menerbitkan SK nomor 152 atau SK atau SD atau 57 yang berisi peraturan lapangan pekerjaan, susunan dan pembagian tugas jabatan penerangan dalam negeri di Kementerian Penerangan. Yang keenam, pada tahun 1995 terbit SK Menpen nomor atau SK atau SD atau 1995 tentang bagian penghubung pers dan masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nurul Rizka. Buku Human Era Departemen Penerangan RI. Humas mengalami perubahan sebagai dampak adanya perubahan sistem politik pergantian presiden pada tahun 1998 hingga tahun 2004, menyebabkan terjadinya perubahan secara signifikan pada kehidupan masyarakat. Pada masa pemerintahan Habibie, pemerintah membuka keran kebebasan pers dengan mencabut ketentuan izin bagi pendirian usaha pers. Kebijakan ini berpengaruh luar biasa pada dunia komunikasi yang berimbas pada humas. Pada masa pemerintahan Megawati, lembaga juru bicara kepresidenan dihapuskan. Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono kembali menghidupkan lembaga juru bicara kepresidenan, bahkan mencapai 3 orang. Kemudian dibentuk Departemen Informasi dan Komunikasi yang berbeda peran dengan Departemen Penerangan masa pemerintah Soeharto. Tahun 2009, ketika Susilo Bambang Yudhoyono kembali memenangkan pemilu presiden untuk kedua kalinya, dibentuk Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berfungsi sebagai lembaga penguatan masyarakat informasi dengan teknologi informasi. Buku Humas Era Departemen Penerangan RI. Pemerintah di Indonesia pasca reformasi memiliki lingkup aspek kelembagaan yang cukup luas dan jumlah kelembagaan yang cukup banyak. Menurut data Dirjen Informasi Komunikasi Publik atau IKP, Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah lembaga negara, penyelenggara pemerintah, dan badan publik meliputi LPNK atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berjumlah 34 kementerian, 7 kesekretariatan lembaga negara, 4 lembaga setingkat menteri, 88 lembaga pemerintahan non-struktural, 34 pemerintah provinsi, dan 514 pemerintahan daerah setingkat kabupaten atau kota, serta 2 lembaga penyiaran dan 1 LKBM antara. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sebuah pepatah mengatakan bahwa orang yang berhasil itu menganggap kegagalan sebagai sebuah beban, sedangkan orang yang sukses menganggap sebuah kegagalan itu sebagai tangga untuk mencapai kesuksesan. Sebagian orang hanya memikirkan kegagalan tanpa berbuat sesuatu, sebagiannya lagi menjadikan kegagalan tersebut sebagai jalan menuju kesuksesan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.